Lu pernah nggak sih ngerasa sesuatu itu udah kayak seasonal series Netflix yang nggak pernah tamat? Setiap tahun kita dengar berita kebakaran hutan di Kalimantan. Setiap tahun asapnya nyampe kemana-mana. Setiap tahun kita ngegas di Twitter, terus lupa. Terus tahun depan kejadian lagi. Tapi gue mau kasih tahu sesuatu yang bikin lo ngelotok. Kebakaran hutan di Kalimantan itu bukan salah alam, bukan karena kemarau, bukan karena El Nino. 99% adalah ulah manusia. Dan yang lebih serem, ini adalah kejahatan ekonomi yang terencana. Siap-siap, karena kita bakal bedah satu persatu. Coba lo bayangin, lo punya lahan 1000 hektar di Kalimantan. Lahan itu kotor, banyak semak belukar, pohon-pohon kecil. Tujuan lo mau tanam sawit biar hasilnya ludes ke pasar global. Nah, lo punya dua pilihan. Pilihan satu, sewa alat berat, bulldozer, ekskavator, bersihin lahan sebulan, biaya bisa tembus puluhan juta. Apalagi sekarang harga BBM lagi tinggi-tingginya. Pilihan dua, beli korek gas Rp5.000. Datang ke lahan, colokin api, terus duduk manis sambil ngopi. Tunggu 3 hari, lahan lo bersih. Abunya malah jadi pupuk alami. Cepat, murah, praktis. Lo pilih mana? Yup, kebanyakan milih pilihan 2. Polisi baru aja nangkep 72 orang yang ketahuan sengaja bakar hutan buat lahan sawit. Total lahan yang kebakar gara-gara motif murah ini 1006 hektar. Dan ini bukan sekedar warga miskin yang iseng. Ini aksi terencana. Bahkan ada 4 korporasi besar yang lagi diinvestigasi DPR dan Presiden Prabowo. Mereka diduga jadi dalang di balik kebakaran yang berulang setiap tahun. Jadi, lupa dulu sama cuaca. Lupa dulu sama El Nino. Karena akar masalahnya bukan di langit, tapi di kalkulator hitungan ekonomi yang brutal. Sekarang, gue mau cerita tentang satu musuh tersembunyi yang bikin api ini gak bisa dipadamkan. Namanya lahan gambut. Kalimantan itu punya banyak sekali lahan gambut. Tanahnya kayak spons, kaya bahan organik, tebalnya bisa puluhan meter. Dalam kondisi basah, gambut itu aman. Tapi pas kemarau panjang, gambut itu kering. Dan begitu kena api, ini bukan api permukaan. Ini api yang merambat ke bawah tanah. Baranya bisa bertahan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dan tiba-tiba, pas musim kemarau tahun depan, bara itu muncul lagi ke permukaan. Pernah dengar istilah karhutla sulit dipadamkan? Ya, ini alasannya. Karena lo nggak bisa ngebasahin semua lahan gambut sedalam 10 meter pakai air hujan. Nggak cukup. Tapi, gini loh. Kalau gambut basah, dia nggak gampang kebakar. Kenapa gambut bisa kering? Karena hutan di atasnya udah ditebang. Karena kanal-kanal buat irigasi sawit bikin air gambut mengalir keluar. Jadi, akar masalahnya balik lagi ke ulah manusia. Manusia ngerusak ekosistem, gambut kering, api merambat ke bawah, susah mati. Itu siklus setan yang tercipta dari keserakahan. Lo mungkin di Jakarta, Bandung, Surabaya. Lo ngerasa asapnya jauh, nggak ngefek. Coba lihat angka ini. Lebih dari 3,1 juta orang, terutama di Kalimantan, hidup di bawah kabut asap setiap tahun. Indeks standar pencemar udara nyentuh level berbahaya. Anak-anak sekolah pakai masker di dalam kelas. Rumah sakit penuh dengan pasien ISPA. Dan ini bukan cuma masalah kesehatan. Ini masalah ekonomi, pendidikan, bahkan hak hidup. Bayangin, setiap tahun lo harus kehilangan 1-2 bulan produktivitas cuma karena orang-orang pilih bakar hutan daripada bayar alat berat. Nggak adil kan? Jadi, gue mau tutup dengan satu pertanyaan. Menurut lo, kenapa kebakaran hutan ini masih terus terjadi? Karena hukum belum tegas. Karena pelaku korporasi lebih kuat dari penegak hukum. Karena kita masih berpikir ini bencana alam dan bukan kejahatan ekonomi. Tapi yang paling penting, jangan pernah normalin api setahun sekali. Karena di balik setiap titik api, ada orang yang kehilangan rumah, ada anak yang sesak nafas, ada hutan yang gak akan pernah pulih. Lo bisa bantu dengan satu hal, bagikan video ini. Karena makin banyak yang tahu, makin susah pelaku kejahatan ini buat sembunyi. Gue udah cerita, lo udah denger. Sekarang giliran lo yang action. Nama gue Joe, dan ini cerita kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!